warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Oke, apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ya. Oke, kali ini Ibu akan membahas materi yang berbeda dari yang kemarin, di mana kali ini Ibu akan membahas materi tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Sebelumnya, tujuan pembelajarannya harus dicapai oleh siswa kali ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, masih ingat dengan persamaan satu variabel yang kemarin? Masih ingat ya? Di mana persamaan, yang namanya persamaan itu mestinya harus ada tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan juga begitu, ada tanda pertidaksamaan di mana ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, sebelumnya kalian perhatikan pertidaksamaan berikut ini. Oke, dari pertidaksamaannya ini kita tahu bahwa setiap pertidaksamaannya mengandung nilai variabel X yang memiliki derajat atau pangkat 1. Jadi itu yang dinamakan pertidaksamaan linier. Lalu bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier? Oke, sebelum itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika kalian menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan itu tetap. Yang kedua, jika Anda mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, maka tanda itu juga tetap sama, tidak berubah. Tapi yang ketiga, jika kalian membagi dan mengali kedua ruas dengan bilangan negatif, perlu ditekankan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah menjadi kebalikannya. Oke, langsung saja ke contohnya berikut ini. Baik, berikut contoh soal dari pertidaksamaan linier, yakni carilah himpunan penyelesaian dari tiap pertidaksamaan linier ini ya. 2x min 1 kurang dari 0, di mana 2x min 1 kurang dari 0 ini kita jumlahkan dengan angka 1 kedua ruasnya sehingga diperoleh 2x kurang dari 1, dan kita kalikan kedua ruas dengan setengah sehingga diperoleh x kurang dari setengah. Oke, ini untuk garis bilangannya di mana arahnya ke kiri ya. Daerah ini sebagai daerah penyelesaiannya di mana x kurang dari 1. Oke, soal yang kedua, 2x min 5 lebih dari atau sama dengan 0, di mana 2x min 5 lebih dari atau sama dengan 0 ini kita jumlahkan kedua ruas dengan 5 sehingga diperoleh 2x lebih dari atau sama dengan 5 dan x sehingga diperoleh x lebih dari atau sama dengan 5/2, di mana hasilnya ini diperoleh dari kedua ruas dikalikan setengah. Ya. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari atau sama dengan 5/2. Jadi arahnya ke kanan karena lebih dari atau sama dengan. Jadi 2/2-nya ikut ya karena ada tandanya sama dengan. Oke, materi yang selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Sebelumnya kalian periksa terlebih dahulu, kalian amati pertidaksamaan berikut ini. Dari pertidaksamaan tadi kita tahu bahwa setiap variabelnya mengandung nilai derajat atau pangkat tertingginya adalah 2. Itu yang dinamakan pertidaksamaan. Sedangkan cara menentukan daerah penyelesaian itu ada 2 cara. Yang pertama ada metode garis bilangan dan yang kedua adalah metode sketsa grafik. Oke, untuk memahami kedua metode tersebut kita simak
contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat, di mana nanti kan tadi sudah dijelaskan ada dua metode. Baik, yang pertama kita akan menggunakan contoh soal dengan metode garis bilangan. Soalnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung akan bahas ya untuk membuat garis bilangan. Nah, kita tahu dari soal yang A ini, X min 1 ini sebagai pembuat nolnya adalah 1 dan X plus 3 pembuat nolnya adalah min 3. Dan kita masukkan ke garis bilangan ini, di mana yang paling kiri ini adalah yang paling kecil, min 3, dan di sini 1. Oke, begitu ya. Selanjutnya cara menentukan plus min plus ini, kita masukkan nilai 0 yang ada di antara tengah-tengah ini ke dalam persamaan ini. Pastinya nanti akan menghasilkan nilai negatif, sehingga di antara min 3 sampai 1 ini bernilai negatif. Dan kalian coba masukkan nilai 4 ke persamaan, min 4 ke persamaan ini akan menghasilkan nilai positif. Begitu pula jika kalian memasukkan nilai 2 ke persamaan ini akan bernilai positif. Begitu ya. Jadi himpunan penyelesaian dari soal yang A ini adalah X, di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Nah, soal yang kedua, seperti tadi kita faktorkan terlebih dahulu, sehingga akan memperoleh nilai X pembuat nolnya 2 dan 3. Oke, karena pertidaksamaan tadi merupakan selang terbuka, maka lingkaran di sini bolong ya, tidak diberi hitam-hitam di tengahnya. Oke, begitu pula dengan soal yang B ini tertutup karena dari soal yang tadi terdapat tanda sama dengan. Intinya, kuncinya kalau di soal ada tanda sama dengan itu berarti lingkaran di sini penuh hitam. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, entah itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti di sini merupakan selang terbuka. Oke. Lanjut ke soal yang C. Seperti tadi, masih kita cari yang sederhana, kita faktorkan terlebih dahulu, sehingga ketemu X pembuat nolnya adalah min 4 dan 4. Seperti tadi cara menentukan plus min plusnya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 4 dan X kurang dari sama dengan 4. Oke. Lalu soal yang keempat, di mana kedua ruas dikalikan dengan min 1. Nah, tetap mencari pemfaktoran ya, sehingga ketemu min 4 sama dan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 1. Oke, ini untuk selangnya karena mengandung tanda sama dengan, jadi dia merupakan selang tertutup. Nah, ini selang terbuka karena di sini hanya lebih dari, karena hanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya. Oke, yang kedua adalah metode sketsa grafik. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggambarkan parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah A dan D. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, perhatikan hal berikut. Nah, ini adalah bentuk grafik di mana jika A-nya
lebih dari 0 dan D-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas dengan 2 titik yang berlainan. Oke, perhatikan yang B, ini jika A kurang lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka yang menyinggung sumbu X terdapat 1 titik persekutuan. Dan A lebih dari 0, D kurang dari 0 tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Oke, gambar yang selanjutnya, grafik yang selanjutnya, apabila A kurang dari 0 mempunyai nilai nilai balik maksimum dan D lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah dengan 2 titik yang berlainan. Oke. Dan yang kelima, ini ada A kurang dari 0, D sama dengan 0, maka yang menyinggung sumbu X mempunyai titik 1 persekutuan, dan A kurang dari 0, D kurang dari 0 tidak menyinggung garis sumbu X. Oke. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, titik potong dengan sumbu X dengan syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y syaratnya X kurang dari 0. Dan yang C, sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Dan titik puncak yaitu P sama P itu rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Oke, contoh 5. Tentukan himpunan pertidaksamaan kuadrat X pangkat 2 min X kurang dari 3X dengan menggunakan sketsa grafik. Oke, jawab. Kita bawa 3X ke ruas kiri sehingga diperoleh X kuadrat min 4X kurang dari 0. Kita harus menggambar grafik fungsi kuadrat di mana Y sama dengan X kuadrat min 4X, dan setelah itu kita tentukan daerah penyelesaian yang berada di bawah sumbu X. Oke, langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi, dari pertidaksamaan yang tadi, kita ganti Y-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh X0 atau X4. Langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu Y syaratnya dengan X diganti 0 sehingga ketemu Y-nya sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. Dan yang C, sumbu simetri X sama dengan min B per 2A sehingga ketemu X-nya 2. Dan yang keempat adalah puncak, di mana min B per 2A, min D per 4A sehingga diperoleh titik puncaknya adalah 2, min 4. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terletak di antara 0 dan 4 berada di bawah sumbu X karena tanda pertidaksamanya kurang dari 0. Oke, dari pemaparan Ibu tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kali ini Ibu akan membagi lagi 5 kelompok di mana masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan tugas dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan di depan. Oke, langsung saja. Ini dia soalnya. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan semuanya tugasnya. Oke, kelompok 3 silahkan maju ke depan dan presentasikan jawaban kalian. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kita akan bahas bareng-bareng soal yang tadi. Kali ini Ibu akan menunjukkan pembahasan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kalian pasti belum pernah dengar atau mungkin sebagian udah pernah dengar apa sih aplikasi GeoGebra nih? Nah, aplikasi GeoGebra ini khusus untuk pembuatan grafik seperti ini ya. Kita langsung saja praktek ke aplikasinya. Baik, di sini kita akan membuktikan soal yang pertama, yakni 6x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Apakah daerah himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 1? Oke, langsung saja kita tuliskan
rumus fungsinya. Ketidaksamaannya ada 6x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk daerah penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1. Yang biru-biru ini yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, dan min 1 ini juga terlibat karena dia garisnya lurus. Nanti kalau dia tidak terlibat biasanya garisnya putus-putus. Oke, kita delete dulu. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, 2x min 4 kurang dari 3x min 2. Oke. Nah, ini dia. Daerah penyelesaiannya adalah x lebih dari min 2, di mana min 2-nya ini tidak termasuk karena garisnya putus-putus. Oke, soal yang ketiga. Kita delete dulu. Oke, soal yang ketiga adalah y lebih dari atau sama dengan x pangkat 2 plus 2x min 8. Nah, seperti yang kalian lihat, daerah penyelesaian dari ketidaksamaan di soal yang ketiga tadi adalah di dalamnya kurva. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya benar, pembelajaran hari ini kita membahas tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat, di mana pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang mengandung variabel dengan derajat tertinggi adalah 1, dan pertidaksamaan kuadrat mengandung nilai variabel yang derajat tertingginya adalah 2. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat tadi ada 2 metode. Apa saja ya tadi? Ya, ada metode sketsa grafik dan ada garis bilangan. Oke, kali ini cukup sekian pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan dua variabel. Silahkan dipelajari, dicari-cari materinya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.